Tadi ada Pak Tabah kayak Bu ya. Pak Tabah. Hei, Hei, baru datang ente. assalamualaikum Bu ya. Ini layangan biar diri ente baru datang. Bu ya, ini seru banget kayak mau mancing Bu ya. Ini pegang layangan. Pengalahnya begini harus pakai ini ya. Kenceng ya. Anginnya kencang. Jauh-jauhnya layang-layang ini pergi, talinya tetap dipegang sama yang terbangin. Oh gitu. Jauh-jauhnya murid pergi, tetap dipegang sama guru. Masya Allah. Itu kata Bu Aldo tuh. Ada nilai rohaninya. Jadi pengen nih. Segala sesuatu ada nilai rohani. Kenceng ya ternyata ya. Jadi sejauh-jauh layangan terbang, talinya masih dipegang. Sejauh-jauh Layang-layangan itu ibaratnya murid. murid. Nama yang layangan tuh mursyid. Talinya ini tasdik. Iya, Jim, ngeri. Kalau yang putus karena muridnya nggak benar, ya kan putus dia. Putus. Alhamdulillah kita Tinggal yang putus. mursyid, Kita mau nyari murid yang putus supaya nggak aneh. Tapi layangan putus tergantung tali kamanya. Kalau nggak benar dari awal emang singit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu ya. Waalaikumsalam. Asik tadi main layangannya Bu ya. Itu dari kapan Bu ya senang main layangan? Dari kecil Bu ya? Oh, kalau kita main layangan itu dari kecil Pak Tabah. Dari kecil. Kita bisa bikin sendiri, Sendiri. cari sendiri, kejar-kejar layangan juga kita. Jadi tadi itu namanya mengenang masa lalu. Mengenang masalah. Tapi ada menarik Pak Tabah. Kenapa tuh Bu ya? Kita waktu disertasi main layangan Pak Tabah. Waktu Covid juga ya Bu ya? Waktu Covid. Menariknya juga tadi sempat tadi Bu ya, ini ya interaksi sama Atko ya Bu ya. Itu momen ajib itu Bu ya, mentransfer ilmu Bu ya ke Atko, cara menarik menarik layangan tadi Bu ya. Kirain transfer duit tuh. Oh. Nah, ada juga tadi menarik Bu ya, kata Datuk Dodo tuh Bu ya, selama megang layangan tuh. Jadi hikmah main layangan itu ibarat apa? Setinggi-tingginya engkau terbang masih dipegang gitu, benangnya masih dipegang. Itu kayak ibaratan murid sama mursyid. Jadi murid sejauh mana dia terbang itu masih dipegang sama mursyid gitu ya Bu ya. Itu maksudnya. Itu gimana sih Bu ya? Kalau kita punya filosofi begini Pak Tabah. Dulu itu guru-guru Naksabandia di kampung itu punya filosofi begini. Dia ngasih wejangan kepada muridnya begini, Anandaku, kita ini ibarat tambang kerbau. Tahu tambang? Tahu Bu ya. Itu tambang kerbau itu ada talinya. Ya. Kerbaunya Ya, ada. kan? Maksudnya begini, kerbau silahkan kemana-mana, Ya, asalkan talinya dipegang. tetap ditambangnya Tetap nggak ditambang. putus. Mau kemana aja dia tidak putus. Satu. Ya. Yang kedua, guru juga mengasih gambaran hidup kita itu seperti sumbu roda. Sumber roda, as roda. Sumbu ya, Ya. yang tengah Yang roda tengah itu. as roda, ya. Roda boleh kemana aja, Ya. menginjak apa saja, tapi sumbu tak boleh. Roda tidak boleh Lepas dari sumbunya. Kemudian ilustrasi berikutnya tadi dengan layangan yang kita sebut. Ya. Layangan boleh kemana aja, Ya. asalkan benangnya dipegang. Oke. Jadi yang aktif adalah sebenarnya kerbaunya tetap ibaratnya tetap terkonek kepada tambang. Oke. Roda harus tetap terkonek kepada as. Layangan harus tetap terkonek kepada yang memainkan. Oke, Gitu ya Bu itu ya. dia poinnya. Gitu. Maka kita juga begitu, kemanapun kita pergi, koneksi kita dengan Allah. Dengan Allah connect dengan Allah selalu tetap melalui guru Iya. mursyid. Oh, Jadi kita bicaranya begitu. siap Bu ya. Jadi
sumbu, tambang, kemudian benang yang tadi dipegang, itu kolbu. Kolbu, Maka kolbu mesti terus terkoneksi dia kepada yang punya kolbu. yang punya kolbu. Jika kolbu belum terkoneksi kepada yang punya kolbu, tugas kita apa? Belajar bagaimana kolbu itu bisa terkoneksi. Maka carilah guru-guru yang ngajarin koneksi pada kolbu itu. Koneksi ini kalau bahasa ilmiahnya robitoh itu tadi ya Bu ya? Atau apa? Satu diantaranya itu. Oke. Robitoh itu diantara makna koneksi. Koneksi. Jadi misalkan ini Bu ya, ibarat lagi Bu ya, kalau kita katakanlah tadi sudah terkoneksi dan kita katakanlah menjalankan praktek thariqah Naqsabandi, berarti secara batin ya Bu ya, begitu kita masuk dan selalu terkonek ke guru kita, itu juga terkonek kepada Bahauddin Shah Naqsaban Bu ya? Iya, jadi begini, itu namanya yang tadi Pak Tabah sebut sanad. Oh, sanad. Sanad itu bagian dari untuk mengoneksikannya gimana. Nah, itu yang sanad. Kalau kita berbicara tadi Naqsabandiyah contohnya, orang Naqsabandi, maka Naqsabandi itu koneksinya ke siapa? Tentu ke gurunya. Guru yang tersambung kepada gurunya sampai kepada Sayyidina Rasulullah. Nah, jadi itu namanya sanad. Nah, misalnya Pak Tabah, kemudian di atas gurunya siapa, ya kan? Pak Tabahnya sudah terkoneksi kepada guru kepada guru. Nah, itu namanya terkoneksi. Tapi Pak Tabah belum bisa menyebarkan koneksi. Itu. Kenapa? Karena menyebarkan koneksi itu mesti atas izin guru yang disebut nanti ada namanya ijazah irsyad gitu ya. Pak ijazah. Nih itu polanya itu. Untuk bab koneksi itu. Wah, ini menarik Bu ya. Mungkin ini kesempatan kita membahas Syekh Bahauddin Shah Naqsaban ini Bu ya, kan kemarin juga sempat jalan-jalan, bukan jalan ya, maaf ya, ziarah ya Bu ya. Ziarah ke Tashkent ya Bu ya, ke Uzbek ya. Ini kayaknya kalau cuma berdua dingin ini Bu ya, ini harus perlu ini, teman-teman mungkin harus dipanggil ini yang sedang piket ini. Siapa yang lagi piket sekarang ya? Yang pasti ada sih pasti keamanan Bu ya. Keamanan kita tersayang. Pak Bustad, mana Panglima nih? Wah, kayaknya juga tadi saya lihat juga ada Sukri, ada Afdol Bu ya. Nanti apa saya panggil dulu ya, Bu? Sukri, Afdol, ada Burhan. Cerita-cerita lengkap aja. Semua nih. Ada Gus Wen. Wow, ada topi cowboy ini, Masya Allah. Ini namanya toke Jawi ini. Oh, toke Jawi. Jualan ini. Jadi kita udah di Jawa nih. Allah. Masya Allah. Kopi ya. Kita ada di keamanan sini ya. Naik pangkat ya. Udah tua kali ya. Kali kita ke Toke Jawi. Toke Jawi, Toke Sapi ya. Sorry. Toke Jawi tapi sapinya nggak ada. Iya gitu ya, lagi tinggal di itu ya. Udah malam. Kalau malam stay di sini juga Pak Ustadz? Nggak dicari keluarga emang Pak? Dicari karena atau seneng kalau Pak Ustadz keluar malah seneng keluarga. Karena dengar tadi Buya ada di sini katanya maka kita ke sini. Oke. Jadi beliau itu istilahnya tadi disebut dengan Toke Jawi. Toke Jawi. Tapi dia punya ini di sini karena kan pembangunan mulai kan. Iya. Beliau pengawas di sini. Iya. Jadi ngawasin bangunan. Jadi gaya Toke Jawi itu gimmick kita aja. Oh, gimmick. Sebenarnya pengawas ya Bu ya. Sebenarnya pengawas. Insya Allah udah mulai bagus. Kalau kita lihat ke belakang. Sampai di mana Pak Ustadz progres? Nah, ya tadi Fondasi ya. sampai penggalian slot untuk menghubungkan fondasi antara fondasi ke fondasi. Jadi ada penggalian slot dan perakitan slot juga tadi. Nah itu Pak Tabah, Ya. penghubung. Kita bicara penghubung juga. Iya. Artinya apa? Pondasi itu juga ada Keterkaitan satu sama dengan lain terhubung. Disebut dengan penghubung. Kalau tidak ada keterkaitan, fondasinya nggak kuat. Iya. Gitu. Ngeri. Salam dulu, makasih Bu ya. Salam dulu. Terima kasih Bu ya. Semuanya jadi ada hikmahnya Pak Bustad. Itu kalau Iya, kita betul, ya.
membersamai guru. Apapun jadi kajian Pak Ustadz. Ini sayang nih, saya mestinya harus ada dasukri nih kalau asik tuh kalau dasukri ada nih. Kayaknya dia aneh lihat dari mau kemarin tadi. Ada ya? Ada deh kayaknya. Harus ada nih. Coba dari mana Sukri tadi? Sama Ya? kopi ya, mau kopi, Pak Besar kopi ya? Nanti saya pesenin kopi ya? Iya. Saya pesenin kopi dulu ya sebentar. Ada tuh Sukri. Panggil Buya nih. Iya, ada sambil nunggu kopi sama teman-teman gitu. Iya, itu tadi kita sempat bahas ini Pak Besar kaitannya tadi apa membangun koneksi, dan kalau kita di Thariqah Naqsabandiyah tentu dengan guru kepada gurunya. Terus kemudian sempat bahas juga Syekh Bahaudin Shah Naqsaban kan yang kemarin beliau kunjungi pada saat ziarah ya di Uzbekistan itu. Iya, Itu boleh tuh sebenarnya ya. iya. Diceritain ya, kita belum perlu dengar juga. Iya, itu beliau siapa sebenarnya itu ya? Syekh Bahaudin Shah Naqsaban itu yang selalu kita sebut ketika bertawasul itu. Mungkin. Ya. Tadi kita bicara dalam tatanan koneksi penghubung yang kalau dalam dunia thariqah yang thariqah kita amali, di antaranya itu ada thariqah Naqsabandiyah. Naqsabandiyah itu dinisbatkan kepada yang disebut dengan muassis thariqah Naqsabandi, Syekh Bahaudin Naqsabandi. Muassis itu pendiri artinya. Pendiri. Oh, oke, muassis itu pendiri. Apa? Iya, dia yang disandarkan ke dia. Oh. Ya kan? Kemudian kita kenal dengan beliau dengan sering sebut Syekh Bahaudin. Syekh Bahaudin. Bahaudin. Syekh Bahaudin Naqsabandi. Beliau ini orang Uzbekistan ya. Uzbekistan. Dan dia dimakamkan di situ. Wafatnya 717 atau 718 Hijriah. Nah, beliau dimakamkan di Bukhara. Beliau ini unik. Sebelum lahir, ini sudah ada pengkhabaran kepada wali kutub. Ketika itu ada namanya wali namanya Baba Syamasi. Baba Syamasi ini juga kita ziarahi. Orang Uzbek juga Uzbek Pak? juga. Jadi Baba Syamasi ini dia salah satu karomahnya dia bisa mencium aroma wali. Malah kalau bicara karomah kan asik. Asik. Nah, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Baba Syamasi itu adalah dia diberikan anugerah oleh Allah untuk mencium aroma ada wali Allah yang besar yang akan lahir di negerinya. Nah, kemudian dipesankanlah kepada murid Baba Syamasi namanya Amir Khulal. Jadi kepada Amir Khulal ini pesankan nanti akan ada lahir anak dan itu bekal jadi imam, kira-kira gitu, akan jadi imam, akan jadi khoja kalau istilah Uzbekistan di sana, khoja. Kemudian setelah lahir atau mendekat lahiran itu aroma wanginya itu makin kuat, dan itu hanya aroma itu diberikan kepada orang yang dikasahkan oleh Allah. Jadi nggak semua orang juga dapat aromanya gitu kan, tapi aroma kewalian itu nyampe kepada Baba Syamasi, khoja Baba Syamasi. Kemudian setelah lahir ada yang mengatakan dibawa ke Baba Syamasi, kemudian beliau doakan, kemudian nanti pengkaderan akan dibimbing oleh Amir Khulal. Jadi secara lahir, secara keterikatan beliau dibimbing oleh Amir Khulal. Maka di atasnya kalau dalam silsilah itu sanad thariqah itu dari Syekh Bahaudin itu ke Amir Khulal. Amir Khulal di atasnya Baba Syamasi. Berarti kan ada dua. Nah, yang didik dia ini secara keterikatan itu Amir Khulal. Nah, tapi secara rohani
beliau dididik oleh Abdul Khalid Khujdawani. Beliau ini yang sezaman ya dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani yang Ya, ini ya, sezaman. persaudaraan. Nah, cuman atas ke Imam Al Ghazali ya kalau nggak salah. cuman bedanya dengan Syekh Abdul Qadir apa? Syekh Abdul Qadir gausnya dia kutub. Jadi ya. Jadi kalau sedikit diskusi kita sama Biarozi kita begini, kalau nggak ada Syekh Qadir ketika itu, maka kutubnya gausnya bisa Abdul Khalid Khujdawani bisa begitu. Ya. Nah, jadi gitu. Artinya apa? Di sini di gambaran beliau ini bahwa Syekh Bahauddin ini memiliki dua guru. Ada guru dalam thariqah nafsiyah, dan ada guru dalam thariqah ruhiyah. Guru dalam thariqah ruhiyah itu Amir Khulal. Yang tadi kita sebut. Thariqah nafsiyah. Ya. Apa namanya? Turunan atau di atasnya itu. Ya. Dia belajar bab ketorikotan lewat Amir Khulal. Ya. Lalu Syekh Naqsabandi ini atau Naqsaban ya istilahnya. Ya. Jadi sebutan ke beliau bukan Naqsabandi tapi Naqsaban. Kalau Sita yang penganut Naqsabandi ya disebut dengan Naqsabandi. Ya. Nah, gitu ya. Jadi secara rohani beliau ini dididik oleh Amir Khulal, oleh Abdul Khalid Khujdawani. Nah, ini dulu waktu kita ziarah ya, lupa juga tahun lalu ya. Tahun lalu ya Bu ya. 2024 Ya, 2024 ya. Kita ziarah ke sana dan kita juga ziarah ke makam Khaja Abdul Khalid Khujdawani. Nah, alhamdulillah sebagian jamaah kita yang ikut waktu itu atau semua jamaah kita yang ikut di situ ya di tajdid talqin di situ oleh Abuya, dihadir ketika itu Abuya Ar-Razi, Abuya Kasril, Abuya Asfi, kita dan yang lainnya hadir di situ. Jadi ada beberapa jalur di situ yang kita pernah kunjungi Pak Tabah, yang di dalam di silsilah ke atas itu kan ada Syekh Bahauddin, Amir Khulal, kemudian Baba Syamasi, Ali Ramitani, Anjir Fagnawi, Arif Riwakri, Abdul Khalid Khujdawani. Nah, itu kita kunjungi semua. Alhamdulillah kita diizinkan mengunjungi itu semua di Uzbekistan. Lalu ada Abdullah Ahrari. Nah, ini sedikit berbicara silsilah beliau. Jadi belajar beliau itu ada zahir, ada batin, ada thariqah, ada hakikat, ada nasiyah, ada ruhiyah. Jadi diskusinya begitu. Nah, artinya apa? Ini beliau dari lahir itu sudah diketahui tadi beliau akan menjadi wali, akan jadi wali Allah. Tapi mesti dulu dididik oleh Syed Amir Khulal. Jadi Amir Khulal ini dia disebut juga dengan Syed Amir Khulal. Ya. Kalau Amir Khulal itu wafatnya 772. Ya. Kalau Baba Syamasi itu wafatnya 740. Artinya dia ketemu Syekh Bahauddin ketemu dengan Amir Khulal karena dia ulama. Tadi disebut berapa? 700. Ada yang mengatakan berapa tadi lahirnya itu keliru tadi ya. Kita sebut wafat tadi ya. Lahirnya 717. Wafatnya 791. 791. Iya. Masih ketemu ya Bu ya? Ketemu cuman pas lahir itu dibawa oleh ayahnya ke dia, ke Baba Syamasi. Sehingga dia ngatakan ibni. Kalau bahasa Buya Asfi kan ibni ruhi. Nah, ini disebut dia ibni ruhi gitu. Oke. Jadi begitu. Kalau bertemu secara rohani, ngaji secara itu boleh nggak di spill itu tuh maksudnya gimana sih Bu ya? Rohani ketemu atau gimana sih? Ini memang boleh di spill nggak Bu? Babnya bab rohani. Karena kalau kita cek tarik ke atas antara bab Syekh Bahauddin dengan Abdul Khalid Khujdawani itu ada berapa? Ada Baba Syamasi,
ada Amir Khulad, Baba Samasi, Ali Ramitani, Anjil Farnawi, lalu Arif Rivakri bacaannya itu ya. Kalau kita dulu di kampung-kampung itu Arif Riaukiri ya, itu salah itu. Nah, makanya di kampung kita sudah beritahu ini bukan Riaukiri tapi Rivakri di UV Rivakri. Nah, lalu setelah itu baru Abdul Khalid Al-Ghazawani itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi secara lahir udah pasti nggak ketemu karena ada pasti nggak ketemu. Tetapi beliau belajar langsung. Tapi beliau dididik langsung. Pertanyaannya, bisa kah? Nah itu dia maksudnya, boleh spesifikasi. Gimana itu ya? Kalau apakah analoginya kayak sekarang kalau kita kan sekarang belajar jarak jauh itu kan nggak ketemu secara fisik lewat Zoom, lewat gitu. Kalau secara teknologi sekarang Apa tuh ciri-cirinya atau rohani kita itu bisa mendapatkan mursyid rohani tadi? itu. Ini bisa berubah ini cerita kita. Ini bisa berubah ini. Tapi paling tidak begini. Iya. Kita ingin katakan wali Allah itu mati tak? Enggak. Dia berada di sisinya dan mendapat rezeki. Kemudian Hidup di sisinya. jangankan wali Allah, para syuhada di hadapan tidak disebut mati. Dia hanya intikal saja. Itu syuhada ya, syuhada itu ya. Nah, begitu juga dengan para wali. Pertanyaannya, memungkinkankah para wali itu dikasih dapat tugas lagi untuk mengajar secara rohani? Mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Hanya orang-orang yang tak percaya dalam ranah itu yang tidak bisa mengakui. Jadi pintu Tapi pertamanya percaya dulu ya Bu ya. Babnya adalah bab zauki. Bab zauki. Dan ilmu itu sebetulnya itu sudah bisa dibuktikan. Maksudnya di Uzbekistan itu pada waktu kita datang ke sana, kita bukan hanya mengunjungin silsilah Naqsabandiyah, tetapi kita juga berziarah ke makam ada wali besar di sana, namanya Hakim Tirmizi. Iya, Imam Tirmizi. Bukan Imam Tirmizi. Oh, bukan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi. Oh, ada dua ya, Imam Itu Tirmizi. Abu Isa Ada itu hadis. Hakim Tirmizi. Iya. Itu hadis itu. Nah, ini Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi yang menulis kitab Khatmul Auliya. Khatmul Auliya. Ya, kitab Khatmul Auliya itu kan sudah dikhatamkan oleh beliau di Ribat. Iya. Dan dia sudah punya perangkat-perangkat kewalian, dan bahkan dia sudah sebut di situ ada nama istilah muhaddasun. Ya. Oh. Jadi Ya. jauh sebelum itu, ya, sebelum Syabauddin, dia disebut dengan muhaddasun. Dia bisa bicara. Artinya apa? Bisa kok berkomunikasi. Nah, poinnya gitu. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan secara rohi? Pertanyaan sampai ke situ itu bisa berubah cerita kita jadi dari cerita ini. Tapi paling tidak kita sedikit saja ya. Sedikit saja bahwa caranya gimana? Ya, cara bisa, atau kalau bahasa ada Ustadz tadi, gimana ya? Atau apa ciri-cirinya bisa kita mendapatkan syekh secara rohani itu? Sederhana, tapi bayarnya mahal. Kan itu istilah mahal. Sederhana kan, kalau makan di sederhana bayarnya mahal. Ceritanya sederhana. Iklan lewat ini. Sederhana. Maksudnya sederhana gimana? Sederhana syaratnya. Tenangkan dulu kalbumu, maka portal akan dibuka kepadamu. Mutmainah dulu ya. Dia dari sini. Dari sini. Kalau nggak tenang, gimana bisa mendengar? Nah, kan semuanya ada portal-portal yang akan dibuka. Ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, apa? Dari lisan ke kolbu ada yang membimbing. Dari kolbu menembus fuad ada yang membimbing. Dan dari fuad seterusnya juga ada yang membimbing. Nah, mungkin gini kali ya, agar nggak menyimpang dari Syekh Naqsabandi tadi. Ya. Kalau secara torekohnya kan
Amir Kula tadi kan secara terikatnya udah diajar. Iya. Nah, bagaimana Sah Naqsabandi ini mendapatkan pelajaran rohani dari Coach Dawani tadi? Itu Sah Naqsabandi. Dan kenapa sekarang beliau menjadi poros, tanda kutip poros tawasul, Bu ya? Mungkin ada spill-spill apa yang didapat beliau dari apakah istimewanya Coach beliau Dawaninya, gitu ya. dari belajar tadi gitu, Bu ya, sehingga Itu baru kita kan baru spill sedikit. sedikit riwayat ya. Baru sedikit. Sebetulnya banyak hal ketika kita membicarakan beliau ini, sangat banyak. Tadi pendidikan beliau itu dibimbing tadi oleh Amir Hulal secara ini. Lalu secara rohani kan begini. Karena beliau ini adalah kekasih Allah, pangkat kewaliannya tidak tanggung-tanggung. Jadi saya pikir begini, iri juga saya kadang sama orang Uzbek itu. Di Uzbekistan itu tercatat ada 2 Al-Ghaus. Iya. Syekh Bahauddin. Yang pertama Hakim Tirmizi. Yang kedua Syekh Bahauddin. Kalau begitu, kira-kira Syekh Bahauddin dan Hakim Tirmizi ini siapa? Dia adalah keturunan Nabi. Dia Sayyid. Sayyid. Jadi kalau bahasa kita ini sering dulu kita sebut yang akan menjadi wali Ghaus itu dia mesti Sayyid. Karena ada nasab rohani, ada nasab darah, ada nasab nur, banyak bicaranya tentang itu. Nah ini anugerah. Nah beliau ini karena beliau ini adalah jadi persiapan untuk jadi wali besar yang tadi itu, maka dia dibimbing langsung. Nah ini susah juga kita membincangkannya. Dia sudah dididik dari kecil ini. Baru mau nongol aja itu sudah dikabarkan oleh Baba Syamasi. Dan itu sudah langsung ditunjuk Amir Hulal untuk membersamai. Nah itu secara zahir. Nah itu secara batinnya ada juga. Jadi wali-wali besar itu begitu. Itu dididik. Maka secara rohani yang tadi kita sebut itu langsung dibimbing oleh Abdul Khaliq Dawani. Nah tentu cara menspilnya agak rumit kita menjelaskannya. Makanya tadi kita tarik kemana? Mungkin enggak orang bisa berkomunikasi secara rohani. Dan itu ilmunya sudah dijelaskan oleh Hakim Tirmizi dalam kitab Khatmul Auliya. Yang disebut dengan istilah muhaddisun. Yang hari ini berkembang dengan istilah mu'allim. Nah, belajar koneksi itu bisa dipelajari. Nah, itu bisa dilatih. Tapi bereskan dulu urusan nasihat kita. Begitu Abah dan Ustaz. Ini mana teman-teman ini? Ngopi. Iya, ini kayaknya minum air mineral ini lebih segar pada air yang lain. Dari tadi kita bawa ini luar biasa. Oke, silakan diminum. Iya. Ya boleh untuk yang ini tadi air mineral. Nael. Kita ada duluan kasih kopinya. Oh iya. Katanya ini kopi yang dikenang katanya. Kopi yang dikenang. Dikenang. Itu makanya setengah. Makanya setengah ya. Aduh, makasih Nael. Rasanya rasa nambah ini Nael nih. Lo di sini aja lah nemenin kita lah ada. Tadi Pak Is ada kan suruh panggil Pak Is. Pak Is, siap ya. Tadi ada dia. Ada Sukri juga kan? Udah Sukri juga, Pak Is tadi ada barengan tadi. Kalian kita ngopi-ngopi di sini. Katanya ada ubi cilembu. Oh ada Bu ya, ntar saya ambilin. Lagi di ini panasin. Siap. Iya Bu ya. Nah tadi kembali yang tadi Bu ya, apa yang membuat beliau sangat istimewa gitu Bu ya, sehingga sekarang menjadi poros ya, kalau bisa dibilang poros Thariqah Naqsabandiyah. Tadi itu kita sudah
spill sedikit sebetulnya ketika membincangkan bahwa beliau itu adalah wali Allah yang besar. Wali Allah yang besar, dan bahkan pangkatnya adalah maka tentu dia mesti dipersiapkan dari awal secara rohani. Secara rohani. Dan kalau kita bicara beliau, zikir beliau itu mungkin nanti kita akan spill lebih lanjut itu. Beliau itu lebih senang dengan khafi. Zikir khafi. Ya. Keahlian itu di khafi, ditenangin. Jadi kalau orang tenang, dia koneksinya bisa dengan siapa-siapa. Dia tenang ya. Khulal itu tenang. Nah, makanya dikatakan beliau dalam zikirnya itu menggabungkan dua pola. Satu pola khafi dan yang kedua pola agak jahar dikit. Jadi dengan guru-gurunya kan jahar. Ya. Kalau zikir Allahnya jahar, zikir la ilaha illallahnya jahar. Nah, beliau ini hobinya tenang. Nah, kalau bahasa kitanya di dalam Thariqah Naqsabandi itu wukuf. Dia ini salah satu pesan beliau ya. Atau ini bagian dari tahadus saja. Pesan beliau itu dawamkanlah wukuf qalbi. Beliau itu mendawamkan itu. Mendawamkan bagaimana qalbu itu terkoneksi. Qalbu itu selalu menyebut. Jadi kalau kita bicara bab wukuf qalbi, qalbu yang selalu berzikir. Maka kalau kita perhatikan, yang dilatih dari beliau itu, latihan beliau itu dari kecil itu ya qalbunya yang selalu hadir, qalbunya yang selalu terkoneksi. Itu latih itu. Ibarat layang-layang tadi, ibarat kerbau tadi, ibarat as tadi ya Bu ya. Dari kecil beliau selalu mendawamkan untuk qalbu yang selalu terhubung. Qalbu yang selalu terkoneksi. Begitu. Nah, ada satu lagi mungkin pertanyaan ya. Nah, kita kan udah ajari Thariqah Naqsabandi ini kan. Sementara beliau kan zikir qalbi tadi. Nah, apakah kita belum, boleh dikata belum maksimal mungkin, atau belum istiqomah menjalankan zikir yang diajarkan tadi? Apakah mungkin akan mendapatkan bisikan rohani ya? Karena agar kami muridnya jangan menjadi halu ya kan. Nah, kita merasa berzikir sementara ini udah mendapatkan ini, sementara istiqomahnya belum berjalan, atau kita berkata hal demikian, itu bagaimana tuh? Oke. Kalau bab pengalaman zikir itu hak prerogatifnya Allah. Allah bisa aja ngasih kepada siapa. Dan itu gunanya guru ya. Guru itu jika murid dapat pengalaman rohani, murid tidak boleh cerita kepada yang lain. Tapi dia konsultasi kepada guru. Tujuannya apa? Supaya ini benar atau tidak. Benar atau tidak. Nah, itu sebetulnya bisa dideteksi. Ada ilmunya juga. Ada ilmunya. Nah, pengalaman itu kenapa tidak boleh cerita kepada yang lain? Khawatirnya yang lain belum, lalu dia nerawang ke situ. Kok saya belum ya? Perasaan saya sudah lama zikir, kok bisa-bisa aja. Itu yang dikhawatirkan. Nah, makanya kalau pengalaman ahwal itu boleh saja. Allah ngasih kepada yang suka-sukanya Allah. Untuk kita pahami, ini banyak pengalaman-pengalaman ya, dari para salib, para guru misalnya. Ada murid-muridnya yang ummi. Ini ummi yang bahasa nggak bisa
bahasa tulis itu ya, yang nggak paham itu. Nah, banyak rohaninya mungkin tembus-tembus, tapi belum diizinkan atau tidak dikasih izin, karena dia nggak bisa ngajarin. Artinya dalam tatanan pembicaraan kita tadi itu, maka boleh jadi saja Allah kasih anugerah kepada siapa saja. Kenapa? Karena dia bisa. Orang yang dikasih anugerah oleh Allah itu syaratnya apa sih? Syaratnya adalah dia yang bisa menundukkan diri. Ya kan? Orang yang berilmu, kenapa tidak terkoneksi? Karena dia diganggu oleh akliyah. Maka kalau pertanyaannya seperti tadi, mungkin saja Allah akan berikan anugerah. Tapi ya kita mesti hati-hati, makanya mesti ada untuk verifikasi, itu mesti lewat ini supaya tidak kegeeran. Tidak kegeeran. Biasanya kalau sahih, guru biasanya paling ini buka rahasia guru nih. Kata guru, ente telan aja sampai mati. Jangan obrolan sama yang lain. Itu bahasa sederhana dalam tatanan itu. Nah, oke. Kalau kita kembali kepada yang tadi kita bicara, Sabahuddin Naqsabandi, kan beliau tadi mempopulerkan, atau dari beliau itu populernya zikir khafi. Maka ya ini yang harus kita pahami. Kenapa misalnya kita bertawajuh itu zikir khafinya lama, agak lama dikit kan. Teman-teman ini kan macam-macam juga. Kok diamnya lama? Karena hobinya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama kan. Lalu ketika disuruh misalnya tawajuh, jadi tawajuh, zikiran, khafi itu lama. Lamanya bukan untuk tidur, tapi memang lamanya untuk nyebut Allah dalam Terkoneksikan. Nah, bagaimana latihannya? Itulah ilmunya Syekh Bahauddin yang disebar. Ilmunya Syekh Bahauddin itu bagaimana melatih kolbu untuk selalu berzikir kepada Allah. Kalau kemarin misalnya kita bicara Syekh Qadir yang terhubung sanadnya ke Sayyidina Ali, kalau Sabahuddin Naqsabandi di atasnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Oh, ya yang awal-awal kita mulai di sini tuh ya, Bu. Iya. Tentangnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu dia lebih banyak diam tenang. Nah, kalau bahasa sederhananya, maka dia sedang mengajarkan bagaimana untuk tenang, untuk hening, untuk zikir khafi. Itu ilmu yang diajarkan. Nah, ilmu itu diajarkan. Itu baik talqin. Ditalqin. Nah, zikirnya itu ditalqin zikirnya. Jadi tidak sembarangan. Talqin khafi itu kan juga sanadnya sampai ke Sayyidina Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita bicara beliau. Ilmunya itu yang diajarkan. Jadi apa yang didapat dari misalnya kita yang Malik. Enggak, semuanya. Kita. Karena ada di sana. Dari Syekh Naqsabandi Bahauddin. Karena beliau mengkreasikan atau dalam bahasanya mujaddid ya. Mujaddid ya. Kan dari gurunya memperbarui. Ada anugerah yang Allah beri. Ya, anugerah yang terbesar itu adalah dia sangat senang sekali zikir khafi. Sangat senang sekali zikir yang tenang, diam. Karena diam itu apa? Diam itu begitulah pola dia untuk menstop, untuk mendiamkan nafsnya. Coba apa kata diam itu
itu banyak hal yang mesti kita usahakan untuk diam. Iya, Buya. Mendiamkan diri, mendiamkan pikiran. Yang paling parah kan ini nih. Iya, Buya. Mendiamkan ini. Nah, itu banyak hal yang akan kita bincangkan. Iya. Oh ini Faiz nih. Wih, akhirnya dari mana aja yang udah ditunggu-tunggu. Ngedit cover Nasabi Bu ya. Kayak malam ini. Oh lihat ada lagi iklan nih. Kalian. Lagi iklan nih. Ada iklan Izin, Bu, nasi ya. api deh. Izin gabung Bu ya. Kayak Ya, pembahasannya lama seru lepas tadi. dah ini. Kalian panggil Gus Faiz tadi Bu ya. Ini bahasa apa Bu ya hari ini Bu ya? Siapa, Nek? Itulah nih. Siapa? Teman-teman. Burhan, Kang Burhan, Kang Abdul. Wah, itu ada juga tuh. Rehan yuk. Abdul, Abdul sini yuk. Biar rame Oh, sini yuk. Naksabandi, Toreko Naksabandia Bu ya. Biar rame. Yuk. Kayaknya Sini, menarik nih, Bu ya, semua. seru, Bu ya. Ayo, Kalau boleh langsung gabung Bu ya? Enggak. Biar hangat. Ada kan udah Saya- gabung kan nanya lagi. Biar hangat. Gabung ngobrolnya. Anginnya bertiup dingin ya, biar hangat, biar Oh. biar penuh kehangatan kita di Harus sini. makin Sini ramai semua yuk, sini semua yuk. Nah Bu ya, ini tadi kan Bu ya katanya lagi bahas tentang Toreko Naksabandia Bu ya. Itu kan kalau Toreko Naksabandia itu terkenal zikir khofinya Bu ya. Jadi tenang, diam. Nah, itu tuh emang kalau Toreko Naksabandia, kalau kan ada Qadiriyah dia zikirnya kencang Bu ya. Nah, kalau Toreko Naksabandia tuh zikirnya khofi, diam, tenang gitu. Emang Toreko ini khusus untuk orang-orang introvert atau gimana? Nih kalau host Nasabi Iya nanti. begitu. Justru untuk orang ekstrovert supaya dia diam. Oh, kebalikannya. Kebalikannya. Oh, iya. Bercanda ini Bu ya. Memang begitu Bu ya. Kirain jadi syarat prasyaratnya gitu. Udah apa tuh jawaban bata-bata. Oh, Masya Allah. Tapi memang kalau dalam bertoriko itu salah satunya memang harus belajar diem ya. Oh iya. Kenapa tuh Bu ya? Karena kalau ente nggak tenang, maka perjalanan ente nggak bakal dimulai. Jalan di tempat tuh ya, stuck. Kan kita bicara tentang rohani kan. Iya. Rohani itu tidak akan dimulai perjalanannya kalau tidak ada diam. Yang disebut dengan Alhamdulillah. Ini datang lagi teman-teman, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Makasih. Rehan. Jadi kalau tidak mutmainnah maka rohani nggak jalan. Itu dia yang kita sebut tadi itu Pak Tama. Maka ajaran Sebahuddin ini untuk diam dan tenang itu. Karena kan mau mulai perjalanan. Mau mulai perjalanan. Itu dia yang jadi catatan kita itu. Berarti di sini kita kedatangan salah satu sampel penganut Naksabandia banget Bu ya. Siapa? Diem banget Bu. Berarti ada yang lebih diam. Syekh Amir. Ya kan kita alhamdulillah ternyata sudah talqin Naksabandia semua. Artinya kita mesti mengenal sini. Inilah kenapa mesti didawamkan zikir khafi itu sumber pelajarannya itu dari Sebahuddin Naksabandi. Itu dia yang saya pahami. Maka bagaimana guru-guru kita ngajarin coba lama diam. Lama diam. Itu yang tadi kita sebut sebelum Faiz datang itu. Itulah kenapa waktu kita zikiran itu waktu tawajuh itu agak lama diamnya. Tapi teman-teman di belakang itu Ngobrol. bukan ngobrol. Ini lama banget Ini gitu. kok lama banget itu. Kelarnya kapan? Karena dalam perspektifnya dia kita zikiran itu ya la ilaha illallah yang kencang dulu dan selesai udah. Nah ini makanya kita ini mesti kita jelasin pada bahasa kita katakan. Masih newbie dia Bu ya. Nah, Masih newbie, pemain baru. oh itu bahasa apa? Bahasa anak-anak. baru join Toriko. Iya makanya kita sering kasih apa istilahnya sounding dulu di awal. Conditioning dulu. Ke soundingnya nanti kita tawajuhnya agak lama atau zikir khofinya agak lama. Nah itu kan bahasanya sih ringan Pak Tabah. Diem. Iya. Yang tadi disebut Faiz ini Iya. afdol yang sering diem gitu. Itu diam itu
itu kalau kita tidak kendali dari dalam, itu zikirnya berubah jadi kha. Oh iya. Iya. Justru tuh diem banget Bu. Itu nggak diem itu. Fana Bu ya. Lebih ke mengganggu gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Makanya diam itu judulnya aja yang ringan Pak Tabah. Diem. Ini diam. Coba aja lihat di Rayhani diam ya. Kepalanya kemana-mana mikirin. Oh jadi itu diem tuh zahir batin Bu ya. Diam itu zahir banget. Nah, itu gimana Bu ya? Tipsnya supaya yang rame di kepala khotir ini jadi ikut diam juga. Kadang-kadang kita gini loh Bu ya, kadang-kadang ini kok nggak diam-diam gitu. Jadinya jadi malah Itu dia. gitu. Jadi ajaran Syekh Naksabandi itu untuk mendiamkan itu semua. Jadi turunannya, nah dari mana? Ada lagi ilmunya, turunan berikutnya, dan itu masih diem. Turunannya dari Syekh Najmuddin Al-Kubra, itu penemu Lataif, yang 7 itu. Lalu turun sampai ke Abdul Khalid Khujudawani. Nah, ini secara rohaninya dari Khalid Khujudawani ini beliau mendapatkan. Maka di situ ada zikir latifah, lataif, yang 7. Kalau akliyahnya bermasalah, dia bisa tenang, maka diobati dulu dengan zikir lataif, namanya natikoh. Di situ. Jadi kalau artinya sedikit kita buka ya, ini akan bisa tenang semuanya kalau semuanya aktif dalam zikrullah yang disebut dengan istilah khulu jasad. Maka zikir lataif juga disebut dengan istilah sultanul zikir. Apa sultanul zikir? Rajanya zikir. Kalau semuanya sudah berzikir, Pasti tenang Bu ya. tenang sudah. Nggak Semuanya kepikiran. zikir. Kalau semuanya nggak zikir ya gimana? Nah, itu yang tadi yang kita sebut itu, kadang pikirannya kemana, supaya pikirannya tidak kemana-mana. Nah, dari situ pelajaran berikutnya zikir lataif itu diajarkan bagaimana bisa nyebut di sini. Tapi bukan begini nyebutnya ya, kita nggak tumben ya. Katanya nggak ada yang buat tasbih ya, karena habis main layangan ya. Ada Bu ya. Nah, Titik lataif itu sebenarnya di mana aja sih Bu ya? oke. Itu kayaknya yang paling penting tuh buat kita tahu. Ngalam berkah Bu ya. Oke, baik. Nah ini, jadi ketika zikir di natikoh itu nggak begini juga ya. Oke. Nah ini nyambung dengan kata Raihan. Ini sudah kita spill ke dalam ini ya, ceritanya. Titik latifah itu, kalau orang Naksabandiyah lama, ini akan diajarkan kalau dia sudah ikut suluk. Kalau belum nggak boleh Bu. Orang lama nggak mau Nggak ngajarin. mau ngasih. Berarti dulu tuh termasuk kekhususan Bu ya. Ya itu udah masuk ini, dan tidak akan dikasih, tidak akan dikasih. Tapi karena kita hidup di zaman sekarang, semuanya sudah dibuka oleh orang, dan bahkan titik lataif itu bukan lagi barang yang perlu disembunyikan. Ya, ada yang lebih luar biasa daripada itu. Mau tau nggak? Tapi, nah Off itu cam harus dulu. dipahami. Titik lataif itu kita hanya spill saja. Nanti barangkali di diskusi-diskusi berikutnya mungkin bisa kita explore lebih jauh. Di situ ada titik latifah qalbu, ada ruh, latifah ruh namanya. Lalu ada latifah sir, lalu ada latifah khafi, ada latifah akhfa, ada latifah natiqah, dan ada latifah khulu jasad. Nah semuanya itu mengaktifkan zikir semuanya. Semuanya mesti berada tatanan zikrullah. Lah kalau semuanya zikir, itu bisa dia diajak tenang. Kenapa? Itu terkoneksi dengan kalamnya Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, berzikir kepada Allah itu membuat kalbu jadi tenang. Pertanyaannya, apakah zikir itu cari ketenangan? Mana kira-kira Pak Is? Kata Buya Razi guru saya. Kayak Katanya dia aja single punya ya. guru ya. Katanya single ya. Terus
Ilahi anta maksudi Bu yang katanya di Naksabandi ini Bu. Oh iya, itu sebetulnya pertanyaannya mesti awal tadi sebelum masuk ke sini. Goflah kok belum ditanyain Bu ya, goflah. Itu sebetulnya oke, tapi tidak masalah. Nanti ingatkan lagi ya soal itu. Kita bukan, itu baru etape awal. Etape awal. Karena perjalanan itu dimulai dari mutmainnah. Berarti kalau masih amarah lawama itu belum jalan Bu ya? Masih muter-muter di situ. Kasian sekali. Kan perjalanan itu bukan saya yang jalan, tapi perjalanan itu ditarik. Syarat ditarik mesti mutmainnah. Supaya Mesti mutmainnah. tenang. Balik lagi Bu ya pertanyaannya, supaya mutmainnah gimana Bu ya? Ke Sumatera Barat di Payakumbuh. Oh, banyak. Nah, satu ya. Oh, banyakin Menyambung pertanyaan Mbak Tabah tadi. zikir. Kan lagi tawajuh tadi, zikir kofi tadi kan banyak sih pikiran kan. Nah, apa salah satu cara boleh kita melakukan zikir natiqah untuk mendapatkan ketenangannya? Kan lagi galau nih. Nah, terus kita coba menzikirkan Hanya titik itu saja tanpa harus mulai titik dari itu saja, ya. titik yang lain Gimana gitu tuh? ya. Oke. Mengganggu bro ya. Karena itu kegalauan mereka sebetulnya. Guru-guru kita itu ngajarin gini, semuanya itu dimulai dari sentral kolbu. Dari kolbu Bu. Dari kolbu. Dari kolbu. Jika kolbu, makanya ini orang Naksabandi itu latihan pertamanya zikir kolbunya 70.000. Jika telah terisi dengan angka 70.000 minimal itu Faiz. Nah, nanti minta rukso lagi. Contohnya begitu, nanti kan nggak minta rukso, enggak kan? Boleh dong Bu ya? Boleh dong katanya. Jadi ini setelah dilatih dengan 70.000 itu angka kurikulumnya. Setelah dilatih baru masuk dia lataif. Diisi kolbunya, lalu di kolbu itu lalu dia mengalirkan ke latifah ruh. Orang kadang-kala kan zikir khafi lataif itu ketika dia latifah ruh, kolbunya dibiarin aja nggak zikir. Semuanya terkoneksi. Maka dari kolbu ke ruh, ruh ke sir itu masih terkoneksi. Begitu juga sampai kepada akal. Jadi ketika natiqah, yang lainnya masih zikir juga. Jadi nggak boleh ditinggalin. Yang sampai pada endingnya semuanya zikir. Semuanya zikir sampai dalam tatanan zikir kullu jasad yang tadi kita sebut. Nah itu nanti bisa tenang. Lalu tadi pertanyaan yang dijawab oleh Faiz, ajaran ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu, ya itu juga ajarannya turunnya dari Syekh Bahaudin. Kalau sebelum Syekh Bahaudin mengajarkan, yang sebelum-sebelumnya nggak ilahi Bu? Iya tetap. Oh, iya. Maksudnya begini, bukan tidak ilahi juga, iya. Tapi kan ini kondisun, jadi ini masuk dalam kaifiat. Oh, jadi kurikulum Bu ya? Iya. Makanya sudah kita spill belum? Sebelumnya sudah ya, tapi dalam kajian-kajian. Kalau sesaman awalnya apa? Sebelum mulai zikir. Oh, ini pertanda tadi. Yang heran-heran itu Bu ya. Nah, itu. Tambahkan Tambahkan Iya, apa tuh? keheranan. Zid. Kita Rabbi hayur. zid. Iya. Nah, kalau samaniyah itu mulai zikirnya itu Rabbi zidni fika tahayyur. Tahayyur. Oh, Nah, itu Rabbi zidni fika. saya kira tuh ini ajarannya Buya Aldo bukan? Ada aja ente Faiz. Kan dengar pertama kali dari Buya gitu. Mancing-mancing ya tuh. Jadi begitu. Kembali kita kepada. Jadi kalam ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi itu. Bagaimana bahwa tujuan kita itu adalah Allah, ridha Allah yang kita cari. Ajaran yang diajarkan oleh Syekh Bahaudin itu yang mulainya masuk dalam bagaimana lewat kolbu itu. Tenangin dulu. Makanya dalam tawajuh itu, ini kita spill lagi. Sebelum tawajuh baca ayat.
Lalu nanti mau ending akhir tawajuh itu ada lagi ayat yang dibaca. Ayat yang dibaca itu apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah itu kapan dibaca? Tenang. Jika semuanya sudah tenang, kolbunya sudah zikir semua. Kolbunya zikir semua. Berarti yang baca itu harus bisa mendeteksi dong, Bu. Oh iya, Tugas berat itu. berat tugasnya. Ya, Mak. Walaupun terkadang Makanya hanya Gus Pais yang bisa. Iya. Enggak, Anda belum pernah. Oh, belum. Makanya di dalam kita riyadhah itu, dalam tawajuh itu kan kita belajar bertawajuh. Iya. Makanya kebanyakan itu apa? Kebanyakan itu isinya kok lama gitu. Oh gitu. Iya. Kaki pegel. Nah itu. Jadi Di bawah udah makanan. itu kalau kita bincangkan itu Faiz. Siap, Jadi ya. begitu. Jadi kalau orang bicara ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, nah maka ini arahnya kemana akan jelas. Kalau Robbi Zunifika Tahayyuro, arahnya kemana akan jelas begitu. Izin Bu ya, justru apa yang rangkaian kaifiah zikir yang katakanlah yang rutinan kita itu mengarahnya sebenarnya pada saat kita wukuf itu, khofi itu ya Bu ya. Iya. Malah, nah kebalik-balik di yang umum saya iniin malah saya pikir itu endingnya, bahkan endingnya Bu ya, selesainya. Padahal sebenarnya itu kalau semua pada kondisi yang sama itu malah awal pintu ke selanjutnya gitu ya Bu ya. Jadi kesannya tuh zikirnya tuh pada saat kita zahar la ilaha illallah gitu. Nah, begitu selesai itu ya udah tahapan selesai. Padahal sebenarnya itu conditioning menuju ketenangan itu tadi ya Bu ya. Kalau sama-sama tenang wah bisa sampai subuh gitu kali ya Bu ya. Itu banyak perspektif. Perspektif Bu ya. Kembali kita kepada ketenangan tadi. Saya ingin spill begini. Ini untuk siapa saja ya, pengamal zikir. Zikir itu tidak ada istilahnya sudah selesai. Nah itu kesalahan pertamanya Gus, antum Gus. Iya. Selesai makan ke bawah. Jauh. Jadi baru mau mulai aja sudah berpikir. Kita kan sering kan begitu ya. Iya kepada teman-teman. itu. Jadi zikir itu tidak ada istilahnya selesai, kelar. Ya. Yang ada dalam istilah kelar itu kurikulum yang secara lahir itu. Yang qalbiyah mah tetap jalan. Kayak gini berarti harusnya Mesin tetap gitu, Bu ya. terus. Oh iya. Zikir nggak boleh? Zikir nggak nih? Bukan juga pikir. Sedang pikir. Jadi itu. Oh, iya, makanya itu. di sini Oke, Bu, ya. kita saling mengingatkan diri masing-masing. Jadi ketika kita sudah mulai zikir itu, zikir untuk tidak diberhentikan. Zikir apa Bu ya istilahnya Bu ya? Yang kalau istilah Kalau gitu. di Masri Nggak apa. istilahnya apa tuh? Mesin harus hidup terus. Iya. Mesin harus hidup terus. Itu salah satu istilah. Istilah nggak boleh habis dong. Iya. Yang Ya, dalam kamu bahasa juga. yang dituntut Faiz ini bahasanya zikir unlimited. Iya. Bahasanya Bu ya tuh. Nah itu sudah saatnya kita itu zikir unlimited. Makanya kalbu itu jika kita ajarin terus untuk nyebut nama Allah, walaupun lisan ini nyebut kemana-mana, dalamnya tetap bisa. Bisa. Ya. Itu saya percaya nggak? Iya. Kalau nggak percaya coba aja gitu. Oke Bu ya. Coba aja kalau nggak percaya. Oke benar. Oke Bu ya. Saya coba dulu Bu ya. Iya. Oh, Bu ya, kalau zikir tidak boleh berhenti. Kalau acara ngopi boleh Ngopi. Tidak dulu Bu ya. Boleh. Karena Masalahnya ini kayaknya belum pesanan dapet pecel lele nih. sudah datang nih Bu ya. Ubi cilembu betul Pak. Nah ya. Oke. Ya udah mungkin untuk sesi kali ini mungkin kita lanjutkan sambil Makan ubi cilembu, ya. makan ngobrol-ngobrol offline dulu ya Bu ya. Nanti Oke. kita lanjut di sesi berikutnya. Dan izin tadi kita belum berkirim Fatihah Bu ya. Untuk Goflah. Oh iya. boleh nggak? Goflah. Di
Gimana ceritanya? Sekaligus closing Bu ya. Oke. Kita makan dulu dikit. Siap Bu ya. Kita ditegur Pak Taba ini soal adab gitu. Enggak saya yang ada Bu ya masalah. Kita yang soal adab kita bicara Sabahuddin tapi nggak kirim Fatihah katanya ya. Iya. Baik, ini baru mukadimah sebetulnya. Kita bicara tentang Sabahuddin. Mukadimah tentu panjang lagi isinya. Panjang lagi. Nah, untuk itu karena ini mukadimah, mari kita baca suratul Fatihah kepada imam thariqah kita namanya Muhammad Syah Bahuddin Naqsyabandi. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Pak Tabah untuk sesi ini dulu. Catatannya apa? Zikir khafi. Zikir khafi. Zikir unlimit. Dan zikir tidak untuk berhenti. Jika dia telah dimulai, bukan untuk diberhentikan. Berhentikan. Oke kalau gitu. Terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di sesi